Siap, yuk. Ya, siap. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Teman-teman, kesempatan malam hari ini sangat berbahagia. Kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, dua orang pemuda yang hari ini mewarnai perkembangan atau praktisi teknologi di Kabupaten Kuningan. Ada CEO Alterdev dan juga ada CTO dari Alterdev, yaitu Kang Dede Husein atau nama lengkapnya Ade Husein. Dede Husein ya? Dede, Kang Dede. Kang Dede dan juga ada Kang Edwin. Oke, sebelumnya kita sapa dulu materi pada malam hari ini. Kang Dede, selamat malam, sehat? Selamat malam, Kang Beji. Alhamdulillah, sehat walafiat, Kang. Alhamdulillah. Sibukannya apa, Kang, hari ini? Seperti biasa, Kang. Kerja juga sambil kuliah juga sih, Kang. Itu aja sih paling biasa. Ya, sama sedikit kuliah ya? Ya. Lanjut studi ya. Sebut Kang Edwin. Kang Edwin, selamat malam. Gimana kabarnya, Kang? Alhamdulillah sangat baik. Iya, kita coba sedikit kenalan mungkin ya dengan Kang Edwin dan juga Kang Dede. Ini panggilannya Kang Dede ya, Kang? Ya, gimana? Ya, panggilannya Kang Dede ya ini, yang Kang Dede. Oh. Ya. Suaranya jelas ya? Jelas, Kang. Jelas. Kita coba kenalan dulu mungkin, kenalan singkat dari Kang Dede dan juga Kang Edwin, kemudian mungkin cerita sedikit kenapa kemudian bisa sampai sekarang gitu sebagai praktisi di dunia teknologi atau mengembangkan ilmu-ilmunya, skill-skillnya di bidang teknologi. Mungkin bisa sedikit cerita Kang Dede dan Kang Edwin perjalanan karirnya atau perjalanan kecilnya dari kecil kemudian bisa sampai tertarik dengan dunia teknologi dan sampai sekarang sebagai CEO dan CTO dari Alterdev itu seperti apa? Mungkin sebelum nanti kita diskusi. Tunggu, siapa dulu? Kang Dede dulu mungkin. Mangga. Mangga izin ini sharing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam pemuda-pemudi Kuningan. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakiran hamdan naimin, hamdan ni'amahu laki bi majidah, ya rabbana alhamdu kama yanbaghi wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dede Husein dan sebetulnya asli dari Majalengka. Kemudian resmi menjadi orang Kuningan itu ketika 2020 ya, pada bulan September, karena memang alhamdulillah punya pasangan di orang Kuningan. Kemudian untuk kapan saya tuju di dunia IT ya udah cukup lama, Kang ya. Terutama ketika mungkin lulus SMA sempat gap year dulu baru masuk kuliah. Dan kebetulan kuliah juga di IT juga, baru sama kayak Edwin. Dan selama 4 tahun ya tetap fokus kita memang di IT, dan sampai sekarang pun ya dengan teman-teman sebagian juga dari Aspiring Generation kan membangun Alterdev ini gitu kan. Jadi ya insya Allah sama-sama punya misi dan visi yang sama, ingin memajukan dunia teknologi dengan tentunya sentuhan dakwah gitu kan. Wah, mantap sekali. Jadi memang secara dari kecil kemudian kuliah juga memang basic adalah teknologi ya, Kang ya, di bidang teknologi. Kemudian Kang Edwin mungkin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat malam pemuda-pemuda yang insya Allah calon sukses gitu ya. Sukses tidak hanya di dunia maupun
sukses di akhir. Perkenalkan, nama saya Edwin Erdikana, biasa dipanggil Edwin ya. Kebetulan untuk perjalanan hidup saya gitu ya, perjalanan hidup saya di dunia IT dari SMP sebetulnya Kang gitu. Jadi semenjak SMP, alhamdulillah saya sudah menyukai gitu ya, sudah menyukai secara tidak langsung sudah menyukai dunia komputer gitu. Karena pas semenjak saya zaman SMP itu kan musim yang namanya warnet gitu ya Kang. Jadi meskipun saya tidak punya komputer gitu ya, bisa dibilang masih minim IT lah kalau dulu. Jadi saya tuh entah kenapa ngulik gitu ya, ngulik, rasa penasaran tinggi untuk mencoba hal-hal yang berbau komputer gitu awalnya dari sana. Nah, semenjak setelah lulus SMP gitu, rasa ingin memperdalam tentang IT-nya tuh semakin tinggi gitu. Makanya setelah lulus SMP, kemudian melanjutkan sekolah ke SMK, tentunya SMK yang berbau IT ya, jurusan teknik komputer dan jaringan. Alhamdulillah di sana banyak hal-hal yang bisa didapat gitu ya. Tidak hanya hal yang berbau komputer, tapi di sana juga hal-hal yang berbau jaringan gitu ya. Kemudian sama setelah lulus saya juga melanjutkan kuliah gitu ya. Lebih tepatnya melanjutkan di Universitas Kuningan. Di sana juga saya mengambil IT gitu ya, mengambil IT, lebih tepatnya di program studi teknik informatika. Nah, kenapa saya program studi teknik informatika? Karena dulunya saya punya basic komputer gitu ya. Entah kenapa pas masuk ke perkuliahan itu rasa penasaran saya dengan IT itu semakin pas setelah masuk kuliah tiba-tiba saya punya keinginan gitu, punya cita-cita untuk menjadi seorang programmer. Makanya setelah saya punya keinginan kuat untuk menjadi seorang programmer, akhirnya saya punya visi gitu ya, punya visi untuk mempunyai tujuan menjadi seorang programmer dengan teman-teman yang visi juga gitu. Tentunya di sana tujuannya itu untuk membangun ekonomi dari segi IT gitu ya. Termasuk tadi setelah ketemu di Alterdev juga, alhamdulillah gitu ya, karena selama kuliah ini kita satu organisasi ya gitu. Dulu sempat satu organisasi dengan Kang Dede juga, dengan teman-teman yang lain di Alterdev. Nah, lulus, akhirnya takdir tuh menjodohkan kita lagi gitu. Akhirnya ketemu dengan Adede lagi, kemudian join Alterdev, dan alhamdulillah sampai sekarang istiqomah konsisten di Alterdev. Tentunya sama seperti yang tadi Kang Dede sampaikan, bahwa tujuan kami selain mengembangkan teknologi gitu ya, di sana juga insya Allah ada peran dakwah juga gitu ya, untuk menunjang hal tersebut. Kira-kira seperti itu, Kang. Oke, siap. Kang Edwin ya. Memang dua orang ini memang sudah tertarik dengan dunia teknologi cukup lama ya, dari mulai ada yang SMP sampai SMA. Mungkin sebelum jauh ke depan, apa itu Alterdev, kemudian kenapa misinya harus ada teknologi dikaitkan dengan misi dakwah itu seperti apa? Saya ingin tanya mungkin ke Kang Dede dan juga Kang Edwin, kenapa sih kemudian ada interest atau ketertarikan lebih di dalam bidang teknologi ini? Sebenarnya apa alasan utamanya? Sehingga memang ini bagian dari misi hidupku atau menghabisi hidupku dengan di dunia teknologi, atau ini bisa jadi memang fashionku dari dulu, atau dari apa, mungkin dari Kang Dede. Sebenarnya apa sih alasan atau interest kenapa kemudian Kang Dede dan Kang Edwin ini memilih untuk menjadi sosok seorang yang dikenal sebagai atau memanfaatkan ilmunya di bidang teknologi? Karena kan mungkin banyak pilihan ya sekarang ya. Misalkan contoh-contoh pemuda-pemuda ini banyak yang tertarik
di dunia bisnis, juga ada yang tertarik di dunia dakwah secara langsung gitu. Tapi kenapa kemudian mungkin Dede ini memilih teknologi ya, gitu ya, sebagai way of life-nya teman-teman. Monggo. Oke, siapa dulu nih? Monggo lah ya, siapa dulu, kita diskusi aja biar enak. Oke, kalau saya pribadi sih, kenapa memilih teknologi? Yang pertama, memang ketertarikan saya di dunia teknologi kan ya mungkin tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh Edwin. Jadi awalnya ketika saya zaman SMP itu sempat kenal dengan pertama kursus komputer, dan saat itu mungkin zaman saya memang warnanya belum ada ya, karena kan memang kalau saya pribadi sih lulusan 2011 tuh SMA-nya. Dan di tahun 2006-2007 kan warnet ada, cuman tidak sebanyak ketika 2010 ke atas lah itu kan. Kemudian setelah di SMP, di SMA melanjutkan, dan memang kalau saya pribadi tidak langsung ke jurusan yang berbau IT kan. Cuman setelah saya mengenal komputer, majalah dan segalanya, itu kayak enjoy aja gitu kan. Kemudian ketika saya zaman SMA, saya pribadi memang belum mampu membeli komputer dan sebagainya gitu, apalagi gadget ya. Maka akhirnya pada saat SMA itu yang pertama sering main ke warnet, kemudian yang kedua itu sering banget saya membeli majalah-majalah bekas yang di jualan di itu kan di Semarang kan ada di Kaliwung, maaf, ada pasar malam tuh, dan isinya itu majalah-majalah bekas kayak tekno komputer dan sebagainya, dan saya baca itu kan, dan ketika saya baca tuh kayak asik aja gitu kan. Jadi semenjak saat itu saya mengazamkan diri bahwa suatu saat nanti nih kayaknya pengen terjun di dunia IT gitu kan. Dan setelah lama bergelut di sana, Allah tidak langsung lanjut ke ke kuliah, tapi sempat gap dulu kurang lebih 3 tahun. Dan selama 3 tahun itu saya juga nggak di sini kan, sempat ke Malaysia juga, dan memang kerja juga di sana. Dan di sana pun sama, saya nyari-nyari hal yang berhubungan dengan IT itu kan, sampai akhirnya 2014 saya masuk kuliah, dan semenjak di sana lebih kepada lebih mendalami banget gitu kan. Dan sampai sekarang pun ya alhamdulillah masih sempat, dan mungkin bagi orang-orang itu belajar itu adalah hal yang harus dibawa sampai mati gitu kan. Apalagi tentang teknologi gitu kan. Jadi mungkin selama ini masih menjadi niat dan sesuatu yang kita senangin itu kan, dan apalagi membawa manfaat, entah itu untuk finansial kita ataupun untuk orang lain, why not, kenapa enggak gitu kan. Kenapa enggak gitu ya. Mungkin lebih ke sana gitu kan. Basic awalnya kenapa saya suka sekali dengan teknologi itu kan. Siap Kang, sangat menarik ya, dari coba tanya lebih jauh dari ini. Oke, sebelumnya yang serius-serius kita ngobrol nyantai aja dulu ya. Dan tadi pengantarnya teman-teman, Kang Dede itu tertarik juga teknologi. Artinya ya itulah berangkat dari ketertarikan, kemudian nanti kuliah di IT, terus sekarang juga sudah menjadi praktisi yang nanti insya Allah ilmunya akan sangat kita tunggu-tunggu. Tapi kita tahan dulu ya, kita tahan dulu, sengaja kita tahan dulu obrolan-obrolan yang berat. Main sebentar dulu aja yang ringan-ringan. Edwin, monggo ketertarikannya Edwin. Oke, kalau saya pribadi untuk ketertarikan di dunia IT ya maksudnya. Pertama, kalau dulu sih cita-citanya nggak jadi programmer ya Kang. Sebetulnya cita-cita waktu kecil itu ingin jadi guru gitu. Waktu kecil gitu. Cuman seiring dengan berjalannya waktu gitu ya, entah kenapa di pikiran itu kok kalau ngelihat orang-orang yang jago bikin aplikasi, terus yang jago troubleshooter dan sebagainya gitu, kok kayak merasa keren gitu. Apalagi ketika ngelihat hacker gitu, kalau dulu mah kan ketika bocil-bocil itu ketika ada hacker tuh kayak keren banget gitu ya. Keren bisa ngehack ini, bisa ngehack itu gitu.
Akhirnya dari paradigma tersebut, Edwin tuh jadi lebih tertarik ke dunia tersebut gitu ya. Jadi awalnya dari situ Kang, jadi melihat orang-orang khususnya kalau melihat film yang berbau IT, hacker dan banget gitu. Nah itu awalnya dari situ. Kemudian tadi sempat disampaikan juga berawal dari SMP, kemudian SMK juga di bidang IT, kemudian kuliah, dan akhirnya sekarang data dev. Dan mungkin karena emang kesukaan juga gitu ya, karena emang suka di bidang IT tersebut, akhirnya alhamdulillah gitu setelah kemarin lulus, secara tidak langsung tuh ada kesempatan untuk bekerja di sekolah, bekerjanya pun di bidang IT juga gitu. Kebetulan kan untuk rutinitas sehari-hari saya gitu ya, bekerja di SMK gitu ya, lebih tepatnya di SMK kejuruan, di mana ngajar jadi guru produktif gitu ya, ngajar jadi guru kejuruan di bidang teknik komputer dan jaringan gitu. Dan untuk khusus ngajarnya itu di bagian pemrograman. Makanya, ini banget nih. Dulu mungkin ada peribahasa omongan adalah doa ya Kang. Mungkin dulu pas nyeletuk pengen jadi guru, tiba-tiba sekarang tuh kewujud gitu ya. Terkabulkan, sekarang beneran jadi guru. Padahal setelah lulus kuliah tidak ada niatan banget jadi guru gitu. Tapi alhamdulillah mungkin kesempatan gitu ya, kesempatan dan takdir Allah gitu ya. Akhirnya setelah lulus banget kuliah jadi guru, dan jadi gurunya pun guru yang Edwin suka, yang teknik komputer dan jaringan. Yang mana teknik komputer dan jaringan ini tidak jauh dari IT gitu. Namun selain itu karena emang basicnya Edwin itu biasa ngoding gitu ya, maksudnya lebih suka bikin program gitu. Jadi setelah rutinitas itu di part time, Edwin lanjut untuk membuat program dan sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu Kang. Siap Kang, terima kasih. Mungkin gini Kang Edwin, kita mulai Kang Dede dengan satu pertanyaan. Sebenarnya tadi menarik ya Kang Edwin dan Kang Dede menyampaikan, ada Kang Dede menyampaikan bahwa memang di dunia teknologi ini salah satu challenging-nya adalah kita diharuskan untuk belajar terus-menerus kan gitu ya. Never ending learning process kalau bahasanya. Begitupun mungkin di bidang-bidang yang lain ya teman-teman. Kayaknya itu menjadi hal yang mutlak gitu untuk terus belajar agar kita bisa menjadi pakar. Nah, mungkin sebelum sana Kang Edwin dan Kang Dede, kita mau tanya nih berkaitan dengan teknologi sekarang. Mungkin sebenarnya sekarang terutama mungkin di Kuningan ya, untuk pemuda Kuningan, mungkin dari kacamata Kang Dede dan Kang Edwin, sebenarnya kita itu berada di fase teknologi yang seperti apa yang sedang kita lakukan. Kalau di dunia kan mungkin kita sudah mengenal adanya 4.0, kemudian sekarang sudah 5.0, kemudian ada AI dan sebagainya kan itu ya, kalau di tataran memang dunia global kan itu. Cuman mungkin kita lebih sempitkan, sebenarnya Kuningan itu sudah tahapnya udah di mana nih perkembangan teknologinya gitu kalau menurut Kang Dede dan Kang Edwin, apakah memang sudah sama penduduk atau perkembangan teknologinya sudah sama dengan di Indonesia ataupun bahkan di dunia, atau memang ada sedikit ketertinggalan gitu ya? Mungkin kacamatanya dari Kang Dede dan Kang Edwin itu seperti apa melihat perkembangan teknologi, pemanfaatan teknologi di Kabupaten Kuningan. Oke, Kang Dede dulu mungkin ya. Mikrofonnya Kang, mungkin. Sorry. Oke, sorry. Sip, udah kedengeran ya? Oke, mengenai dengan perkembangan teknologi di Kuningan, mungkin beberapa saat lalu kita sama teman-teman lain sempat ngebahas juga gitu kan. Nggak dalam, cuman ini obrolan ringan lah. Bahwa di Kuningan itu ya memang dari segi teknologi ya sebetulnya nggak ketinggalan banget gitu kan. Cuman mungkin lebih kepada pemanfaatannya gitu kan. Karena sekarang itu dengan apalagi dipukul setahun ke belakang ya, COVID ke belakang itu mau nggak mau orang itu akan ya
pasti bergulat dengan yang namanya gadget itu kan, dan itu memang teknologi gitu Kang ya. Jadi kalau dari kita lihat sih ada beberapa elemen yang mungkin kita lihat dulu gitu ya. Pertama dari di Kuningan untuk anak-anaknya atau untuk pemuda-pemudinya. Kebanyakan ya seperti halnya teman-teman yang lain, anak-anak muda kita itu ya aktif di media sosial. Kang Deddy, soalnya Yap, hilang tadi. yap, oke. Sepertinya sinyalnya putus nyambung. Saya lanjutkan ya. Iya. Tadi mungkin ada beberapa hal yang kita lihat tuh di Kuningan itu ya secara garis besar ya memang tidak ketinggalan banget tuh kan. Cuman lebih kepada pemanfaatannya. Dan kebanyakan kalau dilihat dari sisi remaja, itu teman-teman Kuningan itu ya lebih kepada penikmat gitu kan. Penikmat konten, dan adapun yang membuat kontennya tidak jauh banyak. Dan konten-konten beragam ya. Yang jadi poin penting adalah Kuningan secara garis besar belum memanfaatkan teknologi itu kepada hal yang menjurus kepada yang sifatnya positif itu Kang. Jadi masih dianggap biasa-biasa aja itu Kang. Contoh, konten-konten yang ada di Kuningan ya kebanyakan ya kalau tidak hiburan, wisata, ya meskipun itu juga dapat membantu UMKM juga, hanya sebatas hiburan dan ya lewat aja gitu Kang. Jarang banget, mungkin jarang ya, nggak banget juga jarang konten-konten itu yang memuat nilai-nilai pendidikan, yang memuat nilai-nilai sesuatu yang bisa membangun Kuningan itu Kang. Di beberapa tempat, katakanlah di Bandung, kita lihat itu ada yang namanya Bandung Creative Hub. Di sana itu kalau kita bandingkan, ya itu tuh tempat kumpulnya anak-anak muda itu Kang. Dan salah satu kunci untuk pemanfaatan yang baik ya adanya fasilitas itu Kang ya. Dan di Kuningan itu satu belum ada. Kemudian yang kedua, di bidang literasi teman-teman Kuningan juga kayaknya belum terlalu menjadi sesuatu yang hype itu Kang. Dan itu mungkin jadi PR kita bersama, gimana caranya supaya literasi digital di Kuningan itu lebih masif gitu Kang. Tidak hanya berita-berita yang tidak ada manfaat sama sekali gitu Kang. Makanya pengen nih sama teman-teman Aigen itu ya, yuk bareng-bareng kita bikin media yang intinya itu dari yang isinya tentang bagaimana cara kita membangun Kuningan, bagaimana caranya kita mentransfer pendidikan atau knowledge transfer sesuai dengan kemampuan kita masing-masing itu Kang. Kemudian di bidang yang lain, di bidang pendidikan ya mau nggak mau sistem informasi akademik dan sebagainya ya juga diterapkan. Dan itu memang belum menyeluruh dan tentunya perlu orang lain yang berperan di sana gitu Kang. Kemudian di bidang dakwah juga ya ada beberapa akun-akun di Instagram, di Facebook yang sharing tentang dakwah, tapi hype-nya itu tidak se-hype yang akun-akun ya I'm sorry to say ya kayak Kuningan Report atau sebagainya. Jadi mungkin ya kita lebih harusnya tuh lebih membanyakan konten-konten yang memang mengandung nilai pendidikan dan apa-apa yang membangun masyarakat Kuningan. Apapun itu Kang ya. Dan kita mungkin belum Terputus lagi ya Kang Deddy. Terputus lagi Kang di akhir Kang. Yep. Tadi di akhir Putus-putus lagi ya. Iya. Intinya ya mungkin kita belum ada wadah yang memang menampung sesuatu yang menjadikan Kuningan baik, entah itu di bidang literasi digitalnya, entah itu di tempat untuk kita berkolaborasi, ataupun mungkin belum ada ruang khusus yang memang dipakai untuk pemuda-pemuda Kuningan untuk menyampaikan aspirasinya gitu Kang. Saya sempat terpikir gimana sih kalau kita, atau katakanlah kita sama agen kita buat sebuah platform di mana isinya itu adalah konten-konten yang baik, kemudian ide-ide kreatif yang membangun kota Kuningan itu Kang. Dan itu mungkin ya kayaknya akan keren itu Kang. Dan mungkin ya bisa dikolabkan dengan bidang-bidang yang lain itu Kang, dengan sentuhan teknologi gitu Kang. Siap Kang, wah sangat menarik ini diskusinya, sudah mulai cair, sudah mulai ke yang sesuatu yang memang menginspirasi. Kang, menurut Kang Dede tadi ya teman-teman mungkin yang baru masuk, ini sengaja saya ulangi poin-poin penting dari Kang Dede memang dari teman-teman yang baru masuk itu
bisa nyambung apa sih yang kita diskusiin gitu ya. Teman-teman tadi disampaikan bahwa memang di Kuningan ini pemudanya itu baru sekedar memanfaatkan teknologi, hanya sekedar penikmat gitu ya, hanya menikmati, tidak sampai kemudian menjadi pelaku yang memanfaatkan teknologi secara produktif katakanlah gitu ya Mas. Memang sebenarnya ada konten-konten yang para kreator di dunia itu sudah ada, tetapi masih di ranah hiburan dan yang itu belum ranah ke edukasi dan juga sesuatu yang memang agak sedikit serius katakanlah gitu ya. Menarik juga ketika misalkan bicara tentang Kuningan Creative Hub ya Kang Dede, nanti mungkin kita jauh lah sama Kang Edi kita diskusi soal itu. Karena itu sudah, saya kalau Kang Dede itu sampelnya di Bandung, saya beberapa kali itu ikut yang dan pernah di follow senang banget ya kalau di follow, cuma di follow doang. Enggak, ke ini Lampung Creative Hub, kemudian Jogja Creative Hub itu agak sedikit mengulik saya untuk sebenarnya ingin kemudian ada Kuningan Creative Hub itu pada saat itu 2019. Tapi nanti tahan dulu ya Kang Dede bahasan itu. sangat sangat penting sekali ketika ada yang namanya Creative Hub itu di suatu daerah, karena dan itu bukan sesuatu yang mustahil untuk kita dirikan di sana, dan itu sekarang sudah bukan tren lagi misalkan hanya ada di Bandung, hanya di Jogja, hanya di kota-kota besar, tetapi kota-kota kecil juga memang sudah harus selayaknya ada yang namanya wadah komunitas yang namakan misalkan ya. Bicara tentang literasi digital di Kuningan, betul sekali ya teman-teman, bisa dilihat misalkan siapa yang mendominasi, siapa yang tadi dikatakan Kang Dede, siapa yang hype dan siapa yang tidak, itu dikarenakan memang literasi digital kita masih sebatas ya masih minim lah ya. Kalau misalkan ada penelitian mungkin literasi digital kita masih sangat-sangat minim. Nah monggo Kang Edwin, nyambung lah diskusi kita malam ini. Menurut Kang Edwin gimana ini perkembangan pemanfaatan teknologi khususnya di kalangan pemuda di Kabupaten Kuningan ini, gimana Kang? Monggo. Oke, baik. Tadi yang disampaikan oleh Kang Dede luar biasa, Masya Allah gitu ya. Sebetulnya sebelum kami kesini juga, kadang di luaran juga kami bareng tim Alterdep gitu ya, sering ngebahas perihal hal-hal ini gitu. Nah, kalau menurut saya gitu ya, menurut saya untuk perkembangan teknologi di Kuningan, tadi sempat baca-baca artikel gitu ya, Kang. Jadi sempat baca-baca artikel bahwa untuk perkembangan teknologi di Kuningan gitu. Menurut salah satu artikel, kalau nggak salah tuh Kumparan gitu ya, dimana untuk publishingnya tuh kalau nggak salah Cermai Today gitu. Dari artikel tersebut menjelaskan bahwa kita itu khususnya masyarakat di desa harus lebih lagi melek teknologi gitu ya. Harus lebih lagi melek teknologi. Kenapa gitu? Karena saya yakin agar perkembangan teknologi di Kuningan supaya lebih maju, tentunya berawal dari desa dulu gitu ya Kang. Jadi sebelum ke ranah kota yang universal gitu, dimulai dari desa gitu. Pemuda-pemuda desa gimana caranya desa itu lebih lagi melek teknologi ya. Kalau untuk pemuda-pemudanya mungkin untuk masalah teknologi itu masih bisa masih bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman gitu. Apalagi kan sesuai dengan ya bahwa tema kali ini berkaitan dengan Sosial 5.0 gitu ya, dimana kita itu harus bisa menerima tantangan gitu, bisa menerima tantangan untuk memanfaatkan teknologi yang ada saat ini. Nah makanya pemuda-pemuda sekarang yang khususnya tadi yang sempat disampaikan oleh Kang Dede, gimana caranya potensi-potensi tersebut bisa digerakkan dalam sebuah wadah. Kayak tadi mungkin ide yang bagus adanya Kuningan Creative Hub. Kemudian dari wadah tersebut bisa didistribusikan ke desa-desa gitu ya. Karena ketika desa itu melek tech, kalau tidak salah saya sempat
baca-baca artikel di beberapa hari yang lalu bahwasanya pemerintah Kabupaten Kuningan itu sempat gencar-gencarnya apa ya, mengadakan posyantek kalau nggak salah, posyantek kalau nggak salah di setiap desa itu. Mohon maaf kalau misalnya saya mohon dikoreksi. Posyantek itu pos pelayanan teknologi gitu. Jadi di setiap desa di mengenai posyantek tersebut. Jadi kegunaan posyantek tersebut bertujuan untuk mengefektifkan gitu ya, mengefektifkan penggunaan atau pemanfaatan teknologi dari apa namanya desanya gitu. Selain pemanfaatan teknologi secara efektif, di sana juga ditujukan untuk mensosialisasikan gitu kepada apa namanya masyarakat yang belum melek teknologi. Makanya tadi yang disampaikan Kang Dede gitu ya, nyambung ketika masyarakat desanya khususnya pemuda-pemudanya sudah bergerak di bidang teknologi, tentu menjadi sangat penting gitu ya, terutama bangkitkan UKM-UKM khas atau asli dari Kuningan tersebut gitu ya. Karena kan kita tahu ya bahwa di Kuningan ini kental banget dengan yang namanya UKM-UKM yang khas. Kemudian kita juga tahu bahwa di Kuningan ini banyak wisata sangat populer, bahkan orang-orang di luar Kuningan juga banyak yang tahu Kuningan itu wisatanya seperti apa sih gitu. Tapi yang menjadi kendala gitu ya, bukan menjadi kendala sih, lebih ke menjadi apa namanya hal yang harus dimunculkan gitu, yaitu dari segi pemanfaatan teknologinya. Jadi dengan memanfaatkan teknologi yang baik, khususnya di sosial media, kalau misalnya lebih tinggi di pemanfaatan websitenya, SEO, optimizing dan sebagainya, itu bisa memunculkan yang tadi disampaikan mengenai UKM, wisata dan sebagainya, itu menjadi lebih apa ya, menjadi lebih bisa diketahui dengan mudah tentunya. Karena fungsi dari teknologi selain apa namanya memudahkan kita untuk mencari informasi yang kita inginkan, di sana juga kita bisa melakukan banyak hal gitu ya. Salah satunya ketika kita ingin melakukan jual beli dengan produk-produk khas di Kuningan ini dengan teknologi, insya Allah bisa dimudahkan. Kira-kira seperti itu, Kang. Oke, siap Kang. Berarti memang lebih ke pemanfaatan teknologinya ya, biar memang ini tidak hanya sekedar tadi lah bahasanya Kang Dede atau Mas Erwin, tidak hanya sekedar kita menjadi penikmat teknologi, tetapi bagaimana kita beralih sesuatu yang tadinya penikmat menjadi sesuatu yang bisa memberikan lebih, ya bisa memberikan lebih, atau yang tadinya penikmat konten jadi konten kreatornya lah ya. Dan juga mungkin di bidang di sisi-sisi yang lainnya teknologi. Mungkin gini Kang Dede, Kang Edwin, saya ingin agak sedikit ini. Sebenarnya mungkin apa sih yang dibutuhkan oleh teman-teman ketika beralih ke yang tadinya penikmat teknologi menjadi sesuatu yang menjadi sesuatu yang tadi lah, katakan kalau bahasa saya tadi, menjadi orang yang mewarnai dengan teknologi, entah itu dalam sisi pendidikan, dalam sisi yang lainnya, itu bagaimana caranya atau langkah awalnya apa sih sebenarnya agar kita tidak hanya terjebak dalam orang yang menikmati teknologi, gitu ya. Kalau dulu kan mungkin saya ini ya bagaimana mungkin saya lepas dari sesuatu yang penikmat menjadi sesuatu yang lebih produktif, itu kan sama, saya berangkat juga dari orang yang menikmati game kan, orang yang dari SMA penikmat game sampai jangan SMA, dari SMP teknologi komputer kemudian laptop, warnet itu hanya dimanfaatkan untuk hiburan, untuk main game. Itu kan sesuatu yang hiburan mungkin ya kalau dulu ya, kalau sekarang kan mungkin ada bisa menjadi cuan kan ya game juga. Ya gimana saya itu penikmat PB dari mulai SMP sampai SMA akhir tuh point blank, terus gak pernah terpikirkan tuh dari dulu belajar coding, ternyata bisa buat e-commerce dan sebagainya, itu belum kepikiran. Mungkin teman-teman juga sekarang terjebak di sana gitu, terjebak dalam
artinya tadi menikmati media sosial Instagram tanpa tahu algoritma Instagram itu ternyata bisa menjadi senjata ampuh untuk menjual produknya misalnya itu, atau kita masih menikmati Facebook hanya sekedar nyari cem-ceman nyari ya itulah kedua itu, tidak kemudian berpikir produktif, oh gimana caranya mengembangkan skill, gimana caranya mengembangkan literasi baik itu dalam pendidikan atau dalam hal bisnis dan sebagainya. Nah itu mungkin gimana caranya nih dari Kang Dede kita beralih dari sesuatu yang penikmat menjadi sesuatu yang memberi manfaat. Monggo Kang Dede. Ya biasa Kang Dede mikrofon. Tes. Ya sudah. Nyambung. Siap. Oke, berangkat di pertanyaan tersebut mungkin kalau dibilang saat ini apakah saat ini saya sebagai seorang content creator tentunya belum Kang. Tapi pekerjaan saya sekarang itu ya lebih kepada pemanfaatan teknologi, gimana caranya supaya apa yang saya pelajari itu bisa membawa manfaat entah untuk pekerjaan ataupun untuk pribadi saya gitu Kang. Dan kalau saya pribadi sih kalau ditanya seperti itu ya mulai dari hal yang kita bisa dulu gitu Kang. Mungkin dari kita semuanya tidak harus menjadi seorang konten yang full content creator, tapi minimal ketika kita mengenal teknologi, kita tahulah dua manfaatnya itu Kang. Orang-orang bilang kan teknologi itu seolah-olah ya ibarat sebuah pisau yang memang di satu sisi memberi dampak yang positif untuk kita semuanya, tapi di satu sisi itu bisa menjadi suatu hal yang mungkin suatu saat akan menjatuhkan kita itu Kang. Jadi gimana caranya kita untuk memanfaatkan? Ya mulai dari men-share hal yang sekiranya baik ya kita share, dan mungkin kalaupun ada konten yang sekiranya tidak bisa kita bagikan dan belum tentu benar adanya ya mungkin kita tahan dulu gitu Kang. Intinya kalau kita belum bisa menjadi seorang content creator, ya minimal kita menjadi seorang penyampai dari apa yang dipesankan oleh orang-orang yang memang tujuannya untuk kebaikan itu Kang. Jadi mungkin lebih kepada kita melihat-lihat atau memilah-milah konten apa saja yang akan kita konsumsi, karena sebagian besar apa yang kita lakukan, keputusan yang kita ambil itu ya berasal dari apa yang kita baca dan apa yang kita lihat itu akan menjadi apa ya alam bawah sadar kita bahwa itu yang akan kita lakukan itu Kang. Ya, pertama itu. Yang kedua, kalau memang niat ingin menjadi seorang content creator ya usahakan kita share apa yang kita kuasai gitu Kang. Jadi kita bicara sesuatu yang memang kita itu bidangnya gitu Kang. Dan mungkin saya lebih mewanti-wanti kepada teman-teman yang ingin men-share sesuatu di sosial media dan yang bentuk Wah hilang lagi nih Kang Dede. Terputus. Ya mungkin sambil nunggu Kang Dede on lagi, Kang Edin monggo. Oke, baik. Menanggapi dari yang disampaikan oleh Kang Fuji, mau lanjut yang Kang Dede sebelum saya lanjut ngomong? Ya monggo, siapa dulu nih? Kang Dede lanjut aja. Tadi wanti-wanti terputus tadi. Aduh, sinyalnya agak jelek. Ini udah nyambung lagi ya? Ya udah nyambung. Sudah Kang, sudah. Oke, simpelnya gini Kang. Tadi kan mungkin sedikit kepotong bahwa ketika kita belum mampu atau mungkin mau menjadi seorang content creator ya intinya ya kita share yang seperlunya kita share aja gitu Kang. Dan kemudian ketika orang yang ingin menjadi content creator ya usahakan ya bagikan pengalaman, bagikan sesuatu yang mendidik sesuai dengan apa yang kita kuasain gitu Kang. Karena menyampaikan sesuatu bukan orang yang tepat itu mungkin di satu sisi akan menjadi hal yang bagus, tapi mungkin di satu sisi akan menjadi bumerang untuk kita semuanya juga gitu kan. Ya jadi intinya sampaikanlah sesuatu sesuai dengan apa yang kita pelajarin dan kita kuasain gitu kan. Singkatnya mungkin seperti itu kan. Siap.
Itu ya teman-teman, mungkin nanti bisa ditanyakan lebih lanjut nanti di kolom komen. Sebelumnya mungkin Kang Edwin, monggo. Baik, dari yang tadi disampaikan Kang Puji gitu ya, gimana caranya kita yang biasa menjadi penikmat gitu ya, menjadi penikmat berubah menjadi yang memanfaatkan gitu, atau yang membuat gitu. Nah, sebetulnya gitu ya, saya juga dulu sama kayak Kang Puji suka main game, point blank dan sebagainya, saya tahu Kang gitu. Yang tadi disampaikan oleh Kang Puji itu saya tahu gitu, karena pernah di zamannya di sana gitu. Nah, gitu. Menanggapi hal itu gitu ya, sebetulnya tadi yang disampaikan Dede itu lebih ke sisi positif dalam segi hal baiknya gitu. Maksudnya hal baik di sini tadi disampaikan dengan kewajaran ketika kita menjadi seorang content creator. Nah, melengkapi dari hal itu gitu ya. Kalau dari pandangan Edwin, supaya kita bisa merubah yang tadinya penikmat menjadi jadi kreator gitu ya. Mungkin lebih ke keuntungan gitu ya, keuntungan dari aktivitas yang biasa kita lakukan gitu. Sebenarnya kita tidak bisa menjudge apa yang kita biasa lakukan gitu kan, atau kemungkinan gitu ya, dari hal yang biasa kita lakukan, ketika kita bisa mengambil sisi positifnya, bisa memunculkan hal positif gitu ya. Contohnya kita berbicara realistis aja gitu ya, untuk bisa menjadi konten kreator tadi yang disampaikan oleh Kang Dede. Kalau dari pandangan Edwin, mungkin kita lihat dulu dari segi keuntungannya gitu. Segi keuntungan di sini bisa berupa mungkin income gitu ya, income berkaitan dengan ekonomi, mungkin maksudnya paham gitu ya. Nah, misalnya tadi contohnya dari aktivitas Kang Puji yang biasa lakukan, contohnya di Facebook gitu. Selain dari postingan-postingan yang kita bagikan, di sana juga kita bisa melakukan transaksi gitu. Maksudnya transaksi di sini kita bisa membagikan postingan untuk berjualan gitu. Nah, selain kita hanya sekedar kata Kang Puji nyari cem-ceman, posting-posting galau dan sebagainya gitu. Kalau misalnya kita bisa mengambil sisi positif dari itu, kita bisa kayak tadi berjualan di Facebook, beriklan dan sebagainya gitu. Contohnya, mohon maaf ya kalau misalnya bahasanya agak nyambung ke teknis-teknis, misalnya kayak di Facebook itu kalau misalnya kita gali-gali ada terus juga bisa mempostingkan produk-produk kita gitu ya. Contoh yang paling kecil gitu ya, kaitannya dengan Kuningan, kita tahu gitu ya, sebagai warga Kuningan pasti namanya pasar online Kuningan gitu ya di Facebook. Pasti di sini tahu gitu ya tentang pasar online Kuningan. Pasti yang sering COD kalau misalnya dulu nyari barang second gitu ya di PO. Nah, di sana itu entah gitu ya, kalau pas zaman saya POK-an gitu ya di grup pasar online Kuningan itu sangat populer banget gitu ya di sana itu. Nah, di sana itu user ada yang berjualan, ada yang nyari barang dan sebagainya gitu. Nah, dari contoh kasus tersebut gitu ya, ketika kita bisa mengambil sisi positif, tentunya Facebook menjadi sebuah sebuah wadah gitu, sebuah wadah untuk memanfaatkan teknologi menjadi sebuah income gitu, menjadi sebuah keuntungan gitu, keuntungan bagi kita gitu. Nah, berkait masih lanjut monggo. Berkaitan dengan hal tersebut, selain tadi dengan sosmed, Facebook gitu ya, contohnya dengan bertransaksi, berjual beli online dan sebagainya. Kami gitu ya, kami dari sisi developer gitu ya di Alterdep tentunya bisa menjadi inspirasi peluang gitu ya, bisa menjadi inspirasi peluang untuk khususnya untuk ini, kemudian untuk pemuda-pemuda Kuningan gitu ya. Misalnya yang tadinya kita biasa
COD-an di Facebook tersebut, di POK tersebut, kita kita coba inovasi dengan membuatkan sistemnya gitu. Kenapa? Dengan tentunya kemudahan dalam bertransaksinya, mohon maaf. Kedua, kenyamanan dalam bertransaksinya. Ketiga, yang penting juga itu keamanan dalam bertransaksinya gitu. Kalau misalnya sekedar COD-an di Facebook, kemungkinan kurang aman, kemungkinan penipuannya itu tinggi gitu ya. Jadi kami di sini gitu ya, sebagai mungkin bisa menjadi inspirasi, intinya bisa menjadi inspirasi dari salah satu contoh pemanfaatan teknologi di bidang sosmed. Kira-kira seperti itu, Kang. Oke, terima kasih Kang Edwin. Kemudian Kang Dede. Sebelumnya mohon maaf pembahasannya agak teknis gitu ya. Oh iya, tidak apa-apa. Nyamannya Kang Edwin aja sama Kang. Jadi tentunya ya, mungkin teman-teman saya sedikit memberikan ini ya, tadi Kang Dede dan Kang Edwin itu bicara bahwa teknologi ini bisa dimanfaatkan apapun ya teman-teman, apapun. Sesuatu yang bisa bermanfaat untuk kita maupun yang tidak bermanfaat juga bisa sebenarnya. Tadi Kang Dede dari sisi kreator, kemudian Kang Edwin dari sisi selain kreator. Karena bicara tentang teknologi itu sangat luas ya teman-teman. Tidak hanya misalkan kita menjadi konten kreator, tetapi memanfaatkan teknologi itu bisa juga dari sisi misalkan menambah income kita dengan cara berjualan via online tadi. Ada juga tadi Kang Dede kalau misalkan Kang Edwin tadi menyampaikan di Facebook kurang aman, kita buatkan sistemnya yang lebih aman. Nah itu bagian dari pemanfaatan teknologi teman-teman. Kemudian teman-teman juga bisa menjadi seorang pakar itu dengan misalkan membaca berbagai artikel yang ada di teknologi ini sehingga teman-teman bisa menambah pengetahuan teman-teman di bidangnya teman-teman, misalkan di bidang psikologi, di bidang ekonomi atau di bidang apa itu lewat pemanfaatan teknologinya. Tentunya teman-teman tadi sudah disampaikan. Sekarang kalau misalkan teman-teman mau memanfaatkan teknologi dalam hal edukasi itu ya sangat mudah. Tinggal bagaimana teman-teman nanti nyari-nyari artikelnya tadi disampaikan, jangan sampai yang aneh-aneh lah ya, tapi yang memang udah kredibel, udah terpercaya. Nah itu bagian dari sebenarnya nanti literasi digital ya teman-teman. Nah mungkin ini Kang Dede dan Kang Edi ini lebih ke sesuatu kita bicara dream ya, bicara impian, bicara wacana kan itu ya. Bicara tentang nanti sudah misalkan saya analogikan teman-teman yang datang atau teman-teman di YouTube nanti adalah para yang sudah melek digital lah ya. Artinya sudah bisa memanfaatkan teknologi ini ke sesuatu yang positif. Tadi kan disinggung oleh Kang Dede bahwa ini sebenarnya butuh ekosistem. Butuh suatu ekosistem, butuh suatu lingkungan yang mendukung terhadap pemanfaatan teknologi. Dengan tadi adanya beberapa komunitas yang diusulkan yang memang itu concern di bidang pemanfaatan teknologi. Sehingga teman-teman di Kuningan ini memang ada wadah untuk kolaborasi bersama menciptakan sesuatu hal atau mengkreat suatu inovasi yang berbau teknologi, dan itu sangat bisa kita relasikan ketika memang ekosistem yang ada di Kabupaten Kuningan ini mendukung. Stakeholder yang ada di Kabupaten Kuningan itu mendukung. Nah, kalau bagi saya mungkin seperti ini Kang Dede dan Kang Edwin dan juga teman-teman. Tadi juga sudah disinggung ya di awal bahwa emang ini kita butuh satu penggeraknya yang jelas pasti anak muda ya, penggerak di bidang teknologi. Kemudian kita juga harus ada dukungan dari regulasinya, dari pemerintahnya. Bisa nggak sebenarnya kita berkolaborasi dengan sana? Kemudian juga kita harus bisa mengkonektingkan antara kita sebagai penggerak kemudian sebagai pemangku kebijakan dengan misalkan pelaku yang akan kita tuju.
Kalau bicara tentang UMKM berarti ya pelaku UMKM-nya yang harus kita edukasi. Kalau bicara pendidikan literasi digital, maka yang akan kita tuju adalah anak-anak muda yang saat ini masih terjebak di memanfaatkan teknologi hanya sekedar menikmati. Nah, gitu kan ya. Jadi memang ada suatu ekosistem yang harus kita bangun. Dan uniknya tadi yang disampaikan juga Kang Dede bahwa ternyata ketika kita berbau edukasi, berbau sesuatu yang agak-agak katakanlah berat lah ya, gitu. Padahal emang nggak berat sebenarnya. Lari ke bukan hanya sekedar konten hiburan, tetapi ke konten yang mengedukasi. Ini peminatnya sedikit nih, gitu. Peminatnya masih sedikit nih, apalagi yang berbau dakwah misalkan gitu ya. Beda dengan orang-orang yang menawarkan tawaran gerakannya itu hiburan, touring, kemudian sesuatu yang memang ini sifatnya adalah kesenangan. Nah ini bagaimana nih selaku praktisi yang memang tadi katakanlah di awal katanya ini pemanfaatan teknologinya adalah untuk salah satunya visinya adalah untuk dakwah juga kan ya. Ya bagaimana membangun ekosistem itu agar terbentuk minimal ada embrionya lah gitu. Di angkatan kita tuh minimal misalkan ada embrionya, embrio Kuningan Creative Hub atau nanti yang ada satu ekosistem yang akan coba kita bangun 1 atau 2 tahun ke depan agar oh iya karena gini ya mungkin kalau saya lihat di Lampung Creative Hub dan juga di Jogja Creative Hub kemudian itu membangun ekosistem itu ternyata tidak bisa instan teman-teman. Orang di penggerak itu bisa katakan yang digerakkan itu katakan anak muda di Kuningan ya bisa akhirnya tergerak itu butuh stimulan yang tidak sedikit kemudian memerlukan waktu banyak. Nah ini gimana pandangan mungkin Kang Edwin terus Kang Dede kemudian mungkin yang lain lah teman-teman di sini mungkin nanti ingin menyampaikan produknya gimana nih kita anak muda Kuningan ini membangun suatu ekosistem, suatu kebiasaan, suatu kebudayaan di anak-anak muda Kabupaten Kuningan. Tadi lah, pemanfaatan teknologi sudah bagus, tinggal menggerakkannya itu gimana dari sisi ada di dan monggo. Tes ini udah nyambung ya? Ya, sudah nyambung ini, udah bagus. Oke, ini kita seru banget nih bicara tentang dream ya. Kalau dari saya pribadi sih mungkin sempat ngobrol sama teman-teman juga. Sebelum di Kuningan kan sempat di Bandung juga. Itu kan ya kenal dengan Creative Hub, kenal dengan teman-teman pemuda hijrah, dan kenal dengan sebagian ya rekan-rekan kerja di Bandung itu kebanyakan ya aktivis dakwah yang memang dari segi anak mudanya itu ada apa ya, ada wadah untuk berkumpul gitu kan. Contoh di Bandung itu mungkin teman-teman juga sudah mengenal tentang SIP ya, pemuda hijrah itu kan. Itu tuh kalau sedikit cerita tentang itu kalau tiap hari Senin sampai Kamis yang datang itu hampir sebagian besar itu ya anak-anak muda itu kan. Dan memang cara dakwah mereka juga tentu tidak lepas dari teknologi gitu kan. Terlepas dari kontennya yang dapat diterima oleh masyarakat, kemudian cara dakwahnya yang diterima oleh teman-teman anak muda juga dan lebih ngena juga sesuai dengan umurnya gitu kan, genernya. Dan bicara Kuningan ini juga kalau saya lihat sih memang belum ada wadah yang pasti gitu kan. Makanya tadi di awal kita singgung gimana kalau ada istilah kreatif gitu kan. Jadi cara untuk menyatukan persepsi teman-teman ya mulai dari narasi dulu gitu kan. Narasi yang ditulis kemudian kita sebarkan ke seluas-luasnya dan itu mungkin ya kalau dijaga dan terus berkelanjutan, kalau saya pribadi sih yakin bahwa nanti kedepannya sedikit demi sedikit dari pihak regulator atau pemerintah mungkin akan melirik bahwa ternyata pemudi Kuningan itu butuh tempat untuk berkumpul itu kan, atau butuh sesuatu yang memang untuk melakukan aktivitas-aktivitas sesuai dengan minat dan bakat mereka gitu kan. Kemudian bicara tentang dream yang lain ya tentunya sangat banyak ya. Tapi kalau dikaitkan dengan teknologi, kalau dari sisi kami ya
sebetulnya tidak ada yang mustahil dengan Kang. Kita bisa ngebangun, katakanlah mulai dari konten kreatif hubnya mau dibuat seperti apa, atau mungkin bahasa singkatnya kita buat narasi bahwa apa sih kreatif hub itu kan, kita tulis sebuah tulisan yang memang bentuknya itu wacana atau gagasan, dan nanti tentunya akan ada respon yang mungkin beragam ya, dan pro kontra itu kan biasa itu kan, tapi ya diawali dari hal yang kecil, membuat narasi yang disampaikan ke publik itu minimal akan membuka teman-teman pemuda-pemuda di Kuningan, bahkan ya tentunya pemerintah juga gitu kan. Kemudian tadi itu apalagi Kang? Saya lupa pertanyaannya. Enggak, saya berpendapat aja Pak. Kalau Pak udah nggak apa-apa. Ya itu ya mungkin itu ya teman-teman dan juga Kang Dede ya. Mungkin ini direspon Kang Dede bahwa tim ini sebenarnya bisa direalisasikan, dan ini ya Kang Dede sangat-sangat bisa kita awali kan gitu ya. Karena belum ada yang mengawali kan gitu. Ya. Mungkin konsep ke depan tadi Kang Dede memulai dengan suatu narasi-narasi yang akan kita bangun, kemudian nanti lebih lanjut mungkin bisa memberikan manfaat lebih, tidak hanya sekedar narasi. Nah mungkin sebelumnya Kang Edwin monggo menanggapi. Oke, sebetulnya yang disampaikan oleh Kang Dede itu sangat mewakili gitu ya, sangat mewakili, sangat lengkap, Masya Allah gitu ya, sangat luar biasa, dan semoga yang disampaikan oleh Kang Dede bisa tercapai gitu. Amin. Apa ya yang disampaikan untuk mimpi di Kuningan, khususnya bagi pemuda-pemuda yang ada di Kuningan gitu ya. Sebenarnya kalau untuk berpikiran tentang mimpi gitu ya, kalau dari saya pribadi bahasanya lebih ke teknis gitu ya. Mungkin karena kan dari kita ngobrol di awal sampai sekarang gitu ya, tentunya yang dibahas itu kan lebih ke efektivitas dari pemanfaatan teknologi. Dari sisi teknisnya saya, apalagi di Alfred ini di bagian CTO gitu ya, jadi lebih ke teknis. Untuk mimpinya semoga pemuda-pemudi Kuningan ini bisa selain tadi berliterasi digital, diharapkan juga bisa menciptakan gitu ya, menciptakan minimal apa yang mereka sukain gitu ya, apa yang mereka sukain, kemudian bisa terekspos gitu ya. Maksudnya terekspos di sini kan karya kalau misalnya tidak terekspos kan ibaratnya kayak terpendam gitu ya, terpendam dan tidak dilirik oleh orang lain gitu. Maksudnya dilirik di sini yang akhirnya menjadi inspirasi gitu ya. Kalau misalnya kita punya karya yang bermanfaat, bisa diketahui orang lain terinspirasi, tergerak gitu ya, terus juga terpicu untuk minimal melakukan positif yang sama gitu. Syukur-syukur bisa menjadi membuat inovasi dari hal positif tersebut. Nah, untuk bisa menciptakan hal tersebut, kami gitu ya dari Alterdev tentunya, karena memang bidang kami di Alterdev ini adalah ke IT gitu ya, khususnya di developer aplikasi atau lebih spesifik di web developer gitu ya. Tentunya kita tuh pengen menciptakan sebuah sistem gitu ya, sebuah wadah yang nantinya bisa digunakan gitu ya, nantinya bisa digunakan oleh pemuda-pemuda yang ada di Kuningan. Tadi mungkin yang disampaikan oleh punya wadah untuk berliterasi, punya forum untuk menampung semua potensi-potensi pemuda-pemuda yang ada di Kuningan gitu ya. Sisi planning dari sisi pandangan saya gitu ya selaku praktisi, diharapkan dengan adanya kami salah satu gitu ya, sekian banyak potensi pemuda di Kuningan, berharap menjadi inspirasi awal mula yang semoga akan terlaksana untuk memadahi semua potensi-potensi yang ada di Kuningan. Kira-kira seperti itu Kang. Jadi lebih ke sistem apa sih yang nanti akan kita buat gitu. Kira-kira seperti itu. Ya siap Kang Dede ya, Kang Edwin sorry.
Ya, sangat menarik sekali ya teman-teman gimana Kang Dede bicara di tataran wacana, kemudian Kang Edwin menerjemahkan dalam sisi teknis. Ini sehingga sebenarnya ini sudah komplit ya teman-teman. Dimana mungkin salah satu yang menjadi audiens kita adalah misalkan Kang Aib lah. Contohnya itu memang pakar di bidang negosiasi dengan para pemangku regulasi ya Kang Aib ini. Artinya dengan pejabat itu sudah mulai sudah ada hubungan dengan pejabat-pejabat Kabupaten Kuningan sangat baik. Kemudian ada dari Kang Dede dari sisi kewacana pemikiran yang sangat-sangat baik. Kemudian ditambah Kang Edwin dari sisi teknis yang memang sudah siap dari tadi menawarkan diri, ayolah kita bisa bantu dalam sisi teknis pemanfaatan teknologi dalam web, Instagram dan sebagainya. Sehingga ini sebenarnya tinggal realisasi aja kan gitu. Tinggal realisasi aja, mungkin teman-teman di sini sebagai saksinya nanti Mbak Silvi, Eva, Ferry dan lain sebagainya. Dan juga yang lihat di YouTube ini bahwa kita bisa loh mendirikan Kuningan Creative Hub, kemudian dengan visi misi yang sangat jelas, wacana ke depan yang sangat terukur tentunya, kemudian ditambah lagi amunisi yang sangat, saya kira cukup lah dengan misalkan untuk awal ini misalkan kolaborasi antara Inspire Indonesia dengan Alterdep menghasilkan suatu wadah yang namanya Kuningan Creative Hub, sangat-sangat bisa memungkinkan kayaknya gitu. Hingga kita bicara nanti di tataran dreams-nya seperti apa, visi misi seperti apa, kemudian teknisi, kemudian talent, saya yakin sudah tidak diragukan lah ya kalau misalkan talent ini. Ada Ferry, ada Ananang, ada ya yang anak-anak Inspiring Generation yang di bidang teknologi ini sangat bisa berkolaborasi tentunya gitu. Sehingga mungkin tidak ada sosok leader ini yang nanti siapa yang kira-kira memang menjadi leader di sini mungkin ya. Udah jam berapa ini? Siapa ini? Para operator ini jam berapa ya? Mungkin diakhiri dengan sebenarnya gini, saya ingin menanyakan kepada Kang Dede dan Kang Edwin mungkin ya. Langkah konkret deh, misalkan langkah konkret, kita sudah bicara wacana, misalkan kira-kira apa sih ini untuk dalam hal kedepannya tindak lanjut, apa sebenarnya yang bisa kita bareng-bareng kolaborasikan buat teman-teman Kuningan ya untuk memanfaatkan teknologi ini untuk mendobrak literasi digital biar lebih tinggi lagi, untuk ya segala hal lah ya, karena bicara teknologi bagi saya di benak saya juga tadi disampaikan oleh Kang Edwin dan Kang Dede, ini bisa menghajar berbagai lini kan, ini bisa nge-up berbagai lini, bisa naikin ekonomi dari sisi ekonomi iya, karena Kuningan sekarang sedang di masa subur-suburnya, anak mudanya sangat tinggi ya teman-teman, bonus demografi terjadi sekarang di Kabupaten Kuningan, sehingga bisa menjadi peluang untuk mendobrak ekonomi. Dari sisi pendidikan juga kita bisa menghajar literasi digital, literasi baca di Kabupaten Kuningan itu lewat teknologi. Dakwah juga kita bisa. Artinya teknologi ini hari ini menjadi pintu gerbang untuk kemajuan daerah itu sangat-sangat terbuka kan teknologi. Tapi sayangnya kan itu ya, sayangnya tadi disampaikan oleh teman-teman bahwa anak muda di Kabupaten Kuningan memanfaatkan teknologi belum sampai ke sana kan. Nah, sehingga mungkin dealnya deh, ayo gimana nih menurut ADD terus Edwin biar menghajar itu semua kan itu, menghajar masih. Monggo Kang Dede mungkin. Ya, kalau dari kita sih mungkin gini kan, kita kopdar itu yang pasti ya. Oh iya. Kalau udah ketemu kan kita mungkin bisa saling bertukar pikiran. Dan kalau dari sisi kita mungkin kita akan bantu dan kita akan kolaborasikan apa yang kita bisa berikan dari sisi teknologi itu kan. Kemudian juga dari tadi pemikiran-pemikiran yang kita sampaikan itu juga sebetulnya sangat-sangat mungkin kita tuangkan dalam bentuk narasi gitu kan. Karena kalau narasi hanya dipendam saja, ya udah kita aja yang tahu gitu kan. Makanya saya pribadi sangat senang ketika ada ide seperti ini, ketika ada ide yang bisa dikolaborasikan,
dan apalagi itu membawa manfaat untuk orang banyak, why not, kenapa enggak gitu kan. Jadi kita coba nanti mungkin kita buat webnya untuk menampilkan narasi yang akan kita buat, mimpi-mimpi yang akan kita buat, dan dia mungkin dari teman-teman yang akan mengisi sesuai dengan lininya masing-masing itu kan. Kemudian yang ketiga ya secara serentak ya kita lakukan bareng-bareng gitu kan. Itu sih kan kira-kira. Mantap. Berarti emang ini kita Kuning Hub bentar lagi launching lah ya. Harus insya Allah ini. Coba Kang Edin, monggo Kang Edin. Oh, dari Kang Edin. Apa ya kira-kira? Mendukung lagi. Sebetulnya yang disampaikan dia itu lumayan lengkap gitu ya. Mungkin sedikit menambahkan saja gitu ya, menambahkan. Sebenarnya gini ya Kang, kalau saya sih lebih ke bicara realistis gitu ya, mohon maaf gitu ya. Iya. Untuk mendobrak gitu ya, untuk mendobrak pemuda-pemuda ibaratnya tertarik gitu ya, tertarik kemudian bergerak, sebenarnya lebih ke keuntungan apa sih ketika kita memanfaatkan teknologi gitu. Keuntungan apa yang didapat ketika kita memanfaatkan teknologi tersebut gitu ya. Nah, tentunya tadi yang disampaikan Dede luar biasa, Masya Allah gitu ya. Untuk bisa memulai gitu ya. Tadi mungkin selain yang poin-poinnya 1, 2, 3, 4 dan sebagainya, mungkin bisa ditambahkan gitu, dijabarkan mengenai keuntungan yang nantinya ketika kita itu bisa memanfaatkan teknologi. Dalam hal ini ya tadi keuntungan dalam segi income mungkin ya, karena kan kita realistis saja gitu ya, mohon maaf gitu ya, karena biasanya lebih tertarik tuh seperti itu gitu ketika orang-orang di melakukan sesuatu, biasanya apa sih keuntungannya gitu, apa sih yang kita dapatkan, apa sih yang kita nanti bisa munculkan gitu ya, kan biasanya seperti itu gitu. Biasanya kalau tidak ada keuntungan, tidak ada apa dan sebagainya, biasanya malas gitu ya, malas berliterasi maksudnya, malas mencoba, malas melakukan dan sebagainya. Biasanya kayak gitu gitu. Itu dari yang sisi realistisnya gitu, dalam segi ini mungkin sedikit menambahkan saja. Oh, siap ya Kang, harus dijelaskan nanti mungkin gerakan Iya, kita betul. itu salah satunya keuntungannya apa gitu, teman-teman. Iya. Mungkin dari teman-teman monggo yang ingin bertanya silakan ya. Tapi ini ada satu pertanyaan dari siapa ini? Lewat chat pribadi. Jadi, nah mungkin ini Kang ada yang nanya, contoh pemanfaatan teknologi dalam berdakwah gimana ya? Karena ini lebih spesifik ke dakwah mungkin ya, karena mungkin ya judul kita jihad tadi. Jihad teknologi ya, mungkin itulah pemanfaatan teknologi dalam berdakwah kira-kira seperti apa? Ya kalau dari pengalaman saya sih kan, karena kebetulan kan di kampus juga dulu gitu kan aktif di lembaga dakwah kampus, di tingkat Cirebon sampai di tingkat Poskomnas juga sempat FSL di Cirebon gitu kan. Mungkin untuk apa namanya pemanfaatan teknologi di dakwah ya mungkin itu tadi, yang pertama adalah konten kreatifnya dibalut dengan sesuatu yang memang tidak membosankan. Itu tantangan juga itu kan, karena membuat konten yang bisa menarik banyak orang dan ngena itu ya sangat-sangat menantang itu kan, karena setiap audiens itu mempunyai sesuatu yang dibacanya, sesuatu yang dilihatnya itu mungkin beda-beda gitu kan ya. Itu tantangan. Yang kedua juga itu tadi, kita mungkin belum ada wadah yang untuk menampung terkait dengan dakwah kita tuh mau disampaikan ke siapa itu kan, karena target dakwah itu kan beda-beda. Ada yang memang sudah mengenal banget tentang keislaman, atau mungkin ada yang sudah ahli banget. Itu kan tantangan juga, bagaimana caranya kita membuat sebuah konten yang memang targetnya jelas itu kan, kita mau menargetkan ke siapa itu kan. Kemudian kalau dari sisi teknologi juga, selain pemanfaatan media sosial ya, kita bisa juga membangun sebuah website yang isinya itu tentang tutorial keislaman. Karena banyak dari kita mungkin yang memang di teman-teman yang mungkin bukan enggan ya, tidak mempunyai guru ngaji, sehingga mereka gitu kan
mencari tentang keislaman ya random saja ngetik di Google. Contoh simpelnya, kenapa kita nggak buat sebuah website yang isinya itu ya tutorial keislaman, guru yang jelas, kemudian keilmuannya jelas, siapa yang mengisi, dan sudah pasti itu tidak menyesatkan gitu kan, kesannya kayak gitu kan. Contoh simpelnya mungkin ya teman-teman di Jogja sana kan mungkin Kang Puji juga sudah melakukan itu kan ya, dengan memanfaatkan teknologi, membuat sebuah sistem pembelajaran secara daring yang bisa diakses sama siapa saja. Simpelnya banyak hal. Selain konten, kita juga bisa membuatkan website khusus untuk yang isinya itu ya mirip-mirip skill akademi, tapi itu tentang pikir-pikir dasar, kemudian tentang tutorial keislaman yang memang banyak dicari orang gitu kan. Yang tentunya ya tidak lebih dan tidak harusnya gurunya harus jelas dan keilmuannya harus matang juga gitu kan. Mungkin itu salah satu dari sekian banyak contoh yang bisa kita implementasikan di dunia dakwah gitu kan. Mohon maaf Kang, mikrofonnya belum di unmute. Oh iya, saya ngikutin Kang Dede jadi ini. Iya, lupa ya. Dilupa. Iya, bicara teknologi ya teman itu lah, tidak hanya sekadar ekonomi, penguatan ekonomi, tapi tadi bicara dakwah teman-teman. Hari ini sangat dibutuhkan sekali dakwah yang sistematis, gurunya jelas, dan juga secara keilmuan memang tidak menyesatkan teman-teman. Dan itu bisa kita direalisasikan dengan salah satunya memanfaatkan teknologi. Tentunya itu sangat membantu ya dalam hal dakwah. Gimana juga kita bisa menyampaikan, memberikan informasi di Kabupaten Kuningan, ulama-ulama yang memang tidak menyesatkan itu siapa saja juga itu bisa disampaikan lewat teknologi gitu, lewat sehingga tidak ada misalkan isu radikalisme di Kabupaten Kuningan itu udah tidak ada, itu isu-isu yang memang ekstrim itu bisa diminimalisir ya dengan salah satunya dengan teknologi ya teman-teman itu ya yang tadi yang nanya pemanfaatan teknologi. Mungkin bisa ditambahkan sama Kang Edwin. Ada Kang Edwin juga di CV-nya teman-teman itu bagian dari LDK ya, sebagai Iya, dakwah kampus alhamdulillah ya, Kang. memang aktivis dakwah ini. Gimana Kang Edwin? Sedikit menambahkan, tadi kan mungkin pertanyaannya kurang lebih bagaimana apa sih dakwah dengan menggunakan atau dengan memanfaatkan teknologi gitu ya Kang. Tadi pertanyaan kira-kira seperti itu ya. Iya, betul. Nah, kalau dari pengalaman saya gitu ya, untuk ini sebetulnya banyak ya dari sekian contoh yang dipaparkan oleh Kang Dede. Mungkin akan sedikit saya tambahkan, misalnya tadi mungkin menambahkan dari yang sudah disampaikan. Kita bisa membuat sebuah fitur pembelajaran jarak jauh gitu ya, atau daring dengan melalui video call atau telekonferensi gitu ya. Kebetulan kan kemarin mohon maaf. Halo, suaranya kedengeran kan? Kedengeran. Oh kedengeran, oke maaf. Tadi sempat putus-putus gitu ya. Tadi sedikit menambahkan gitu ya, untuk memanfaatkan teknologi di bidang dakwah, menambahkan dari yang sudah Kang Dede sampaikan, kita kan sebelum sekarang ini kan momentum COVID-19 itu sebenarnya masih ada gitu ya, dan semoga cepat hilang gitu ya. Makanya kan adanya momentum pandemi kemarin gitu ya, kita dipaksa untuk benar-benar full memanfaatkan teknologi gitu ya. Salah satunya dengan pembelajaran secara daring gitu ya, entah itu pembelajaran di bidang pendidikan umum ataupun pendidikan yang berbau Islam dan sebagainya, itu tetap kita itu dipaksa untuk memanfaatkan teknologi gitu dalam segi pembelajaran daring gitu ya. Nah, tentunya kan hal tersebut memunculkan ide-ide, potensi-potensi kita gitu ya sebagai masyarakat Indonesia pada umumnya, khususnya masyarakat Kuningan gitu ya, dipaksa untuk benar-benar melek gitu ya, benar-benar melek teknologi karena ada pandemi kemarin gitu ya. Nah, itu sebetulnya menjadi yang sangat sangat bagus gitu ya, sangat bagus dimanfaatkan oleh kita untuk benar-benar mengembangkan teknologi. Nah, gimana caranya atau gimana contohnya ketika dikaitkan dengan dakwah gitu ya. Kalau dari sisi teknis gitu ya,
misalnya kita dari Alterdev ini membuat sebuah sistem misalnya untuk mengingatkan jadwal sholat dan sebagainya gitu ya. Kemudian selain itu kita juga bisa apa namanya sebuah sistem untuk menyampaikan informasi mengenai dakwah-dakwah kita ke user-user gitu, ke pengguna-pengguna yang kesehariannya itu menggunakan handphone bertatap muka langsung. Kemudian untuk mengantisipasi kayak tadi apa namanya eh, penyimpangan-penyimpangan ya, meminimalisir penyimpangan-penyimpangan konten atau materi yang disampaikan, sistem itu kita juga bisa membuat sebuah fitur untuk mengevaluasi gitu ya, membuat fitur untuk mengevaluasi hasil dari pembelajaran kita, kemudian dari evaluasi tersebut kita buat sebuah fitur untuk melakukan video call by system gitu, by system sehingga meskipun kita tidak bisa tatap muka, meskipun kita tidak bisa belajar secara langsung datang ke guru kita, tapi dengan memanfaatkan sistem tersebut tentunya mendapatkan materi atau konten sebagaimana mestinya seperti dari apa namanya pembelajaran secara langsung gitu. Nah kemudian bagaimana maksudnya sebelum ke sana tentunya kan fitur-fitur banyak pada aplikasi-aplikasi yang lain gitu, yang tentunya sudah banyak digunakan oleh yang lain. Nah, gimana caranya untuk mensiasati supaya lebih menarik minat kita ya, menarik minat kita atau menarik minat pengguna dalam memanfaatkan teknologi tersebut di bidang dakwah gitu. Tentunya tadi kita bungkus gitu ya, kita bungkus dengan fitur-fitur menarik seperti sempat kepikiran juga hal-hal yang efektif gitu, maksudnya ketika kita mencari informasi itu lebih mudah, lebih cepat dan sebagainya, lebih terfokus dan sebagainya. Selain tadi ada pembelajaran video kan sebagainya, di sana juga ada fitur-fitur yang tidak ada di aplikasi yang lain. Kira-kira seperti itu. Iya, makasih ya Edwin. Ternyata Edwin memang pakar ya, sehingga bisa menerjemahkan suatu ketika bicara ADD yang wacananya kayak ini, oh iya loh bisa dengan cara ini, dengan cara nanti video call kemudian ternyata oh iya saya jadi tahu oh ternyata di Autodev itu siapa yang bagian teknisnya dan siapa yang bagian wacananya itu begitu. Ini sangat baik ketika memang kita nanti erat kaitannya dengan dakwah dengan tidak, karena misalkan problemnya gini ya biasanya untuk di satu komunitas ada yang gagasannya bagus, begitu eksekusi itu nggak ada orangnya gitu, nggak paham cara eksekusinya itu nggak paham. Lalu ternyata ini udah ada Kang Edwin yang memang Banyak kejadian ya. bisa menerjemahkan gitu ya. Oh iya dari ide itu langsung bisa loh kayak gini, bisa loh archetype-nya kayak gini, bisa loh archetype-nya kayak gini. Nah ini sehingga ini sangat sangat baik ya teman-teman. Ini sangat baik. Kalau saya yakin sih kalau misalkan kita kompak membuat suatu impian atau dream dengan teknologi di Kabupaten Kuningan, memberi warna di Kabupaten Kuningan dengan teknologi ini sangat bisa kalau menurut saya. Jadi ini tidak butuh orang banyak, dengan 17 orang yang hadir di sini aja cukup menggemparkan ya untuk untuk bisa memberi warna ya di 2002 lah, mungkin 2002. Oh iya ternyata kita kagetkan dengan kok udah ada Kuningan Kreatif Hub tuh ini siapa ini yang ini, oh ternyata emang hebat tidak ya teman-teman. 17 orang ini bisa menjadi saksi lah ya di malam hari ini apakah akan ada Kuningan Kreatif Hub atau mungkin ini hanya sekedar wacana. Itu tadi udah di chatting sama Aib gitu. Pokoknya harus ada kopdar ya, harus ada tindak lanjut gitu ya. Kita tunggu lah ya, kalau misalkan Aib udah bicara biasanya kejadian, soalnya Aib itu ada bau-bau wali lah ya, meskipun wali yang dekat dengan pejabat ini kan gak apa-apa. Ada juga bau wali, namanya aja kan udah bagian nama itu kan bagian dari wali kan ya, Syarif Hidayatullah kan gitu. Ini
Sarifudin deh ya, sama aja. Ini ada yang pertanyaan juga mungkin terakhir ya, karena ini waktu juga sudah cukup malam, mungkin pertanyaan terakhir. Ini ada dari Ibnu Hakim, izin bertanya, tadi dibahas tentang fitur-fitur menarik dalam pembelajaran daring. Wah ini kan, yang terjadi sekarang banyak yang merasa pembelajaran daring kurang efektif. Menurut Kang Edwin atau Kang Dede, inovasi apa yang bisa dilakukan untuk mengupdate kualitas pembelajaran daring? Nah itu mungkin ya. Ini monggo mungkin sedikit menanggapi ini isu-isu terkait dengan daring ini. Oke, izin menanggapi nggak ya? Iya, monggo. Ini yang di pertanyaannya apa namanya sangat-sangat menarik dan memang ini sepertinya masalah yang hampir di setiap lembaga pendidikan, tidak hanya di Kabupaten Kuningan tapi di tempat lain itu membosankan gitu kan. Bahkan mungkin di bagian juga ada yang masih gagap teknologi itu Kang ya. Itu tidak akan membantu itu. Cuman bicara bagaimana mengupgrade kualitas pembelajaran daring, ya tentunya pertama tingkatkan pengetahuan di bidang teknologi itu jelas. Kemudian juga pemerataan jaringan internet di desa juga harus ditingkatkan karena di tempat saya pribadi pun di daerah saya sinyal itu masih agak-agak lemot. Nah, kita mungkin sering menggembor-gemborkan, yuk kita bangun smart city, yuk kita bangun 5G atau 4G lah. Tapi pada kenyataannya di tempat-tempat yang lain itu masih banyak daerah yang sangat-sangat tidak terjangkau dengan sinyal. Yang pertama infrastruktur, yang kedua juga dari pemahaman teknologinya kan. Tidak setiap guru, mungkin tidak setiap yang hadir di daring itu ya menguasai teknologi. Karena kan mau nggak mau yang guru yang sudah lanjut usia pun itu dipaksa untuk menguasai teknologi. Jadi itu ya jadi masalah juga itu kan. Tidak hanya untuk siswanya tapi gurunya juga. Bahkan di kelas saya pun sekelas profesor pun ya masih agak kesulitan untuk menguasai Zoom itu kan, masih membutuhkan asisten. Itu yang jadi masalah. Kemudian juga dari si perangkat sih sebetulnya sudah hampir cukup mudah didapatkan karena harga smartphone sekarang juga mungkin lebih terjangkau dari yang beberapa 5 sampai 6 tahun dulu. Dan dari segi sistem sih mungkin Kang Edwin akan menjelaskan lebih detail ya. Karena beliau memang bergelut di bidang pendidikan itu kan. Wah ini menarik ini. Monggo, Kang Edwin. Menanggapi yang tadi disampaikan ya Kang. Pertama, dari poin pertama gitu ya, masalah mengenai jaringan gitu ya. Kalau untuk jaringan, kami itu tidak bisa berbuat apa-apa ya gitu. Karena kan itu berkaitan dengan pengalokasian jaringan itu oleh pemerintah gitu ya. Jadi kami hanya sebatas bisa ibaratnya tuh mengeluh gitu ya, mengeluh, semoga didengar, nanti setelah didengar itu sama pemerintah semoga bisa segera gitu ya, segera didistribusikan. Itu mengenai jaringan. Yang kedua gitu ya, mengenai kemudahan dalam menggunakan gitu ya, kemudahan dalam menggunakan aplikasi untuk pembelajaran daring yang kita biasa gunakan gitu ya. Itu yang tadi disampaikan oleh Kang Dede, ini menjadi masalah yang cukup urgent gitu ya, menjadi masalah yang cukup urgent. Kenapa gitu? Karena kalau untuk pemuda-pemuda mungkin tidak terlalu menjadi masalah yang ketika menggunakan aplikasi yang kompleks, kemudian kesulitannya juga cukup tinggi. Tapi kan bagi sebagian yang mungkin kurang pengetahuannya dalam teknologi, apalagi yang sudah berumur, berusia lanjut, sebenarnya kan sangat kurang gitu ya dalam mengoperasikan hal-hal yang berbau teknologi. Nah, solusinya bagaimana gitu dalam segi teknis? Sebetulnya ini lebih ke pembuatan aplikasinya gitu ya Kang. Maksudnya kalau misalnya kita ingin gitu ya mempunyai planning untuk membuat aplikasi yang bisa digunakan dalam pembelajaran daring, tentunya sebagai developer itu semungkin gitu ya, semaksimal mungkin, sebisa mungkin untuk gimana sih si fitur itu bisa digunakan secara mudah gitu oleh klien itu, oleh pengguna itu, gimana sih fitur dari aplikasi untuk pembelajaran daring yang kita gunakan itu bisa digunakan secara mudah, menjadi PR bagi developer gitu ya. Karena kan
pengguna itu hanya menggunakan gitu, menggunakan dari aplikasi pembelajaran daring tersebut. Nah, solusinya gimana gitu? Sebetulnya ini tidak bisa langsung dijalankan kami sebagai developer. Kenapa? Karena pengalaman kami di bidang developer atau pembuatan aplikasi, ketika kita ingin menyesuaikan kebutuhan pengguna atau klien, tentunya kan kita harus bertanya gitu ya, bertanya ke kliennya seperti apa keinginannya, terus fitur yang mudah itu seperti apa. Jadi kita tampung semua masukan-masukan tersebut, dan insya Allah ketika alurnya sudah jelas dan juga teknologi yang bisa diterapkan tersebut bisa dijalankan atau dilaksanakan, insya Allah bisa memenuhi apa yang menjadi kendala pengguna gitu. Kalau misalnya fiturnya harus disebutkan seperti apa, itu sebetulnya hal yang apa ya, ibaratnya eh, tidak bisa kita menebak-nebak gitu. Maksudnya karena itu kan lebih ke digunakan oleh pengguna gitu. Jadi keinginan pengguna teh seperti apa gitu. Itu yang kedua. Terus ketiga tadi tuh apa Kang Dede? Poin ketiga. Yang pertama itu kan mengenai jaringan internet. Kedua itu kan kemudahan dalam menggunakan aplikasinya gitu ya. Ketiga tadi lupa kalau masalah. Yang ketiga lupa lagi saya. Atau mungkin bisa disimpulkan aja intinya. Jadi untuk fitur-fitur ya tadi yang bertanya sebetulnya itu lebih ke penyesuaian dari pengguna gitu ya, karena kan itu berkaitan dari berbagai pihak. Kalau misalnya dari kami sebagai developer tentunya hanya bisa menyesuaikan dari keinginan pengguna ya. Karena untuk fitur itu, untuk pengupgradean, untuk kualitas dan sebagainya itu dikembalikan lagi dari beberapa komponen pendukung gitu yang sudah tadi diberikan. Kira-kira seperti itu. Iya. Terima kasih Kang Edwin atas penjelasan teknisnya ya teman-teman. Ya. Itu bicara teknis maka nanti agak spesifik ya teman-teman, nggak bisa dijelaskan secara detail. Tadi bicara Kang Edwin juga sebagai developer itu harus mempertimbangkan apa keinginan user gitu kan ya Kang. Terus nanti kebutuhan user itu seperti apa, karena setiap user itu akan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, termasuk di ranah pendidikan. Mungkin teman-teman ketika bicara pendidikan formal dan non formal tentunya akan memiliki treatment yang sangat berbeda dalam penggunaan teknologinya, sehingga itu suatu yang memang ini ya tidak bisa didiskusikan secara detail di sini teman-teman. Tapi poin penting tadi yang disampaikan juga oleh Kang Dede adalah ya tadi pemanfaatan teknologi dalam hal daring ini memang menjadi suatu permasalahan yang tidak hanya tadi di Kuningan tetapi di seluruh Indonesia. Ternyata pemanfaatan teknologi atau belajar secara daring ini masih kurang efektif, atau tadi ada jaringan yang belum seluruhnya merata, kemudian juga dari sisi gurunya itu belum sepenuhnya melek teknologi, juga mungkin dari mahasiswa atau dari siswanya juga belum terbiasa dengan itu. Dan saya pun mengalami hal itu kan gitu ya. Saya mengalami hal itu di pembelajaran yang sedang kami kembangkan. Itu saja mungkin ya teman-teman diskusi kita pada malam hari ini. Tentunya ini banyak sekali kalau dari teman-teman Inspiring Generation banyak sekali yang mengharapkan untuk kopdar kan ya, banyak sekali. Jangan sampai ini hanya sekedar wacana tetapi tidak ada gerakan. Terus ini juga rame di grup ini, yang rame malah di grup ini Kang Dede. Pada ngomel tapi nggak ada yang ini kok, nggak ada yang aneh. Artinya mengapresiasi ya. Terus juga ada yang bilang cuma poya-poya visi-misinya bagus tapi pas gerakan nggak ada orangnya. Wah ini udah mulai ada netizen yang julid-julid tuh. Tapi itu bagian dari respon diskusi kita ya, mungkin Kang Dede, Kang Edwin. Jadi sangat ditunggu-tunggu ternyata. Sangat ditunggu-tunggu apa yang tadi menjadi impiannya Kang Dede dan Kang Edwin ya. Sangat jadi wacana-wacana tadi sangat ditunggu oleh teman-teman Inspiring juga tentunya untuk teman-teman di Kabupaten Kuningan. Mungkin terakhir 1 atau 2 kalimat sebagai closing statement dari Kang Dede dan juga Kang Edwin obrolan kita malam hari ini. Mungkin dari Kang Edwin dulu deh, dari tadi Kang Dede terus lupa saya. Iya. Mungkin dari
Join. Kang Dede konsistenan, baru nanti Kang Dede. Tetap semangat untuk pemuda-pemuda Kuningan gitu ya. Semoga selalu menginspirasi pemuda-pemuda yang lain gitu, yang maksudnya yang belum ingin untuk melek teknologi, yang belum ingin untuk berliterasi teknologi, yang belum ingin melaksanakan atau memanfaatkan teknologi yang sebetulnya sangat bermanfaat untuk dimanfaatkan gitu ya. Kemudian semoga planning yang tadi sudah kita bahas di diskusi kali ini dapat terlaksana gitu ya. Semoga tidak hanya menjadi wacana semata gitu ya. Semoga tidak hanya menjadi keinginan semata, menjadi mimpi semata gitu. Semoga bisa dimulai, semoga bisa terlaksana, dan semoga istiqomah gitu dalam menjalankan aktivitas bermanfaat dan positif kita ini. Kira-kira seperti itu, Kang. Siap, Kang Edwin. Sekarang dari Kang Dede. Kalau dari saya sih gak banyak. Kapan kok dan kapan eksekusi gitu kan? Anjir. Enggak sih, mungkin di chat itu ada beberapa hal yang mungkin ada korelasi ya. Saya juga kemarin itu sempat ikut lomba tapi nggak menang. Tapi mungkin ya itu bisa menjadi embrio ya, minimal pemikiran-pemikiran yang nanti kedepannya akan kita bangun ya bisa kita terapkan. Dan mungkin pengennya sih tidak hanya sebatas wacana yang hanya berlewat gitu saja. Saya sangat-sangat disayangkan banget ya. Dan mengenai nanti ketika kita akan bangun ini pasti tentunya ada pro kontra, tapi sebenarnya kita tinggal memilih kita mau menjadi penikmat saja atau menjadi pencipta gitu Kang. Simpelnya ya mari ambil peran sama-sama lah. Kalau hal yang baik bisa dilakukan, kenapa enggak itu kan. Dan terakhir ya, tetap semangat buat teman-teman Inspiring Generation. Semoga teman-teman Aigen ini bisa menginspirasi semua pemuda-pemudi di Kuningan khususnya. Amin. Itu aja Kang. Mantap sekali ya. Itu saja mungkin teman-teman diskusi pada malam hari ini. Saya sudah diprotes oleh berbagai kalangan ini, termasuk teman kamar saya ini sudah protes, katanya ini jam tidur katanya. Oke, kita tutup diskusi malam hari ini dengan tadi bahwa teman-teman mungkin kalau dari saya ini adalah teman-teman ini tinggal eksekusi aja sih. Eksekusi tinggal gimana caranya kita bisa bareng-bareng memulai, kemudian melaksanakan dan tetap bisa istiqomah. Saya mengutip perkataannya atau tagline-nya salah satu inilah e-commerce ini, mulai aja dulu katanya. Nah itu bukan e-commerce ya? Oh, iya. Mulai aja dulu itu apa? Mulai aja dulu. Apa Tokopedia atau apa sih? Lupa lagi nih. Iya. Mulai aja dulu pasti ada jalan katanya gitu. Gojek. Itu saja ya teman-teman. Makasih Kang Edwin, Kang Dede atas diskusi kita pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya ya buat teman-teman semuanya yang hari ini mendengarkan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan saya selama memandu diskusi kita. Dan semoga apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat khususnya untuk kita dan umumnya untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.